Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Fitri Oktiarini dengan NIM 22851700040 akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama. Silahkan disimak videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama. Nah, bimbingan karir di SMP ini merupakan kelanjutan dari bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, bimbingan konseling karir di SMP ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor sekolah kepada siswa dalam rangka pemberian informasi tentang karir sehingga dapat membina sikap dan apresiasi terhadap jenis pendidikan, jenis pekerjaan, dan muncul kesadaran diri pada siswa untuk memilih pekerjaan atau pendidikan yang akan ia tempuh selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan BK Karir di SMP. Nah, kalau tujuan BK Karir yang secara umum itu di SMP itu memberikan kesempatan pada siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam suatu proses yang dapat mengungkapkan berbagai macam karir. Nah, melalui proses tersebut itu siswa diharapkan dapat menyadari dirinya, kemampuannya, dan juga hubungan antara keduanya dengan berbagai karir dalam masyarakat. Kalau tujuan secara khusus itu yang pertama itu ada memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri para siswa, lalu membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada pribadi siswa, lalu mengenal berbagai jenis sekolah lanjutan tingkat menengah atas atau SMA atau MA, lalu mengenal berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi BK Karir di SMP. Nah, fungsi BK Karir di SMP ini yang pertama ini ada memberikan arahan kepada siswa agar siswa ini punya wawasan awal tentang pendidikan yang akan dia tempuh selanjutnya setelah di sekolah menengah pertama. Lalu yang kedua ada memberikan bekal atau informasi-informasi saat siswa ini melalui masa peralihan. Jadi saat siswa ini dari masa SMP dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang terakhir itu ada memberikan kesempatan untuk siswa untuk mengenal dan membina sikap serta nilai dan juga minat terhadap dunia kerja kepada siswa. Lalu ada prinsip pelaksanaan BK Karir. Nah, prinsip pelaksanaan BK Karir ini di mana bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau individu yang sedang dalam masa proses berkembang. Lalu bimbingan karir ini menekankan pada hal-hal yang positif, yang sifatnya itu positif. Lalu hakikat pola karir ini ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, peserta didik, kemampuan mental, dan ciri-ciri kepribadian. Lalu bimbingan karir ini merupakan usaha bersama antara konselor dan siswa seperti itu. Jadi siswa ini dibantu oleh konselor untuk menentukan karir selanjutnya yang akan ditempuh oleh siswa tersebut. Lalu informasi mengenai karir ini akan membantu dalam pemilihan karir si siswa tersebut. Jadi siswa tersebut akan paham mengenai suatu karir saat diberikan informasi oleh konselor sekolah tersebut. Lalu setiap karir ini merupakan pola khas daripada kemampuan minat dan sifat kepribadian. Dan selanjutnya ada teknik dan kegiatan BK Karir di SMP. Nah, teknik dan kegiatan BK Karir di SMP ini yang pertama nih kan dibagi jadi 3 kelompok besar. Nah, yang pertama ini ada kurikulum infusion, di mana tahapnya ini siswa ini dibagi dalam kelompok kecil. Kemudian siswa ini didorong untuk mereka berkompetisi menyebutkan nama-nama pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang paling banyak. Selanjutnya, dengan memberikan daftar kegiatan semacam hobi, olahraga, dan lain-lain, seluruh siswa ini dapat membedakan antara kegiatan mana yang membutuhkan keterampilan antara pribadi dan mana yang bukan atau sifatnya kerjasama, jadi berkelompok. Lalu ada mengajarkan siswa tentang kebiasaan belajar yang baik dan hubungkan dengan pekerjaan yang baik pula. Lalu tugaskan siswa mencari iklan lowongan kerja di dalam koran untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin macam-macam pekerjaan yang ada di koran. Lalu yang kedua ini ada decision making and acquisition of career information. Nah, di sini nih sistemnya nih di mana rekam wawancara simulasi antara konselor dan siswa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau beberapa aspeknya. Nah, tugas setelah itu siswa ini ditugaskan untuk menyimak dan mendiskusikan pandangan mereka terhadap apa yang tengah berlangsung. Lalu melalui konseling individu dan kelompok, tugas siswa ini untuk mengembangkan kriteria yang digunakan dalam mengeksplorasi pekerjaan.
Lalu ciptakan serangkaian poster yang menggambarkan wanita melakukan beragam pekerjaan dan pria dalam pekerjaan sebagai perawat, sekretaris, dan sejenisnya. Jadi digambarkan gitu dengan jelas. Lalu tugas siswa ini bisa menuliskan 10 pekerjaan atau lebih yang dimana memerlukan keterampilan sosialisasi, misalnya guru, terus salesperson, seperti itu. Selanjutnya ada community involvement. Nah, community involvement ini dimana tugas siswa ini untuk merekam sebuah wawancara dengan seorang pekerja yang pekerjaan sudah menunjukkan eksistensi lebih dari dalam 10 tahun terakhir, seperti itu, sebagai akibat dari berkembangnya teknologi ilmiah. Nah, nanti nih siswa ini ditugaskan untuk melibatkan diri dalam sebuah pekerjaan sukarela untuk pelayanan masyarakat, misalnya di rumah sakit dan lain-lain. Lalu nanti pengalaman tersebut dapat didiskusikan mereka dalam online di kelas dan eksplorasi pekerjaan potensi yang berkaitan. Lalu hadirkan konselor untuk pelayanan tenaga kerja setempat untuk berbicara dengan siswa tentang pekerjaan yang tersedia bagi mereka dalam masyarakat. Lalu dengan memberikan kesempatan untuk mengamati seorang individu yang berpengalaman dan seorang peserta pelatihan dalam suatu kelompok pekerja tertentu, tugaskan siswa tersebut itu untuk membandingkan sedikitnya 5 tingkat kemampuan yang berbeda antara dua individu tersebut ketika mereka melakukan pekerjaannya. Lalu yang terakhir ada strategi layanan konseling BK Karir di SMP. Nah, strategi itu yang dilakukan dalam layanan BK Karir di SMP ini yaitu bisa dengan konseling kelompok atau diskusi kelompok. Nah, tujuan dari strategi ini tuh untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan tentang karir siswa tersebut. Lalu selain strategi yang diuraikan itu, strategi pelaksanaannya itu pada layanan dasar dapat berupa klasikal, bimbingan kelompok, pada layanan responsif meliputi konseling kelompok, konseling individual, konsultasi, sedangkan pada perencanaan individual dapat berupa konseling individual, dan dalam bimbingan kelompok atau klasikal dapat diberikan dengan cara berkunjung ke perindustrian, mengikuti pameran-pameran tentang karir, mencari informasi tentang jenis pendidikan yang selanjutnya, dan dalam konseling kelompok juga konseling individual dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Seperti itu. Sekian video tentang materi bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.